Saudaraku yang kekasih, selamat pagi dan salam untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih menikmati kekuatan kesehatan di hari yang baru yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati. Oleh karena itu, Tuhan terus mengingatkan kita dengan nasihat firman-Nya untuk terus berharap kepadanya. Karena itu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru di hari yang baru saat ini. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari bacaan firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah saya dan saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang yang merasa bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita dapatkan, itu semua karena berasal dari Tuhan. Tentu kita percaya bahwa segala sesuatu tidak ada pun yang dapat kita buat di luar berkat dan kasih Tuhan sendiri. Karena kita beriman bahwa hidup ini, perjalanan, usaha, pekerjaan, bahkan berkat yang kita peroleh, itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, ketika demikian adanya bahwa semua itu bersumber dari Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Ya tentu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu setia, baik memelihara hidup kita, terutama memberikan kita nafas kehidupan. Inilah berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan selebihnya juga kita masih memiliki kekuatan kesehatan. Itu adalah bukti cinta kasih Allah dalam hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam perenungan firman Tuhan saat ini adalah sebuah nasihat atau penyampaian atau ajakan Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di Roma, bahwa kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya itu bersumber dari Allah. Yang paling utama adalah keselamatan. Keselamatan hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Artinya keselamatan itu tidak dapat diperoleh dari perbuatan baik, dari usaha-usaha manusia. Semata-mata itu bersumber dan berasal dari Allah dengan kasih-Nya, menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Dan tentu keselamatan yang Tuhan Yesus berikan untuk setiap umat manusia yang meresponi Injil Kristus, ya tentu harus melakukannya dengan baik, memelihara dan menjaganya, agar itu menjadi dasar, menjadi pedoman ketika kehidupan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan yang baik. Karena Tuhan tidak mau setiap umatnya melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya.
Dia mau setiap umat Tuhan itu melakukan yang baik-baik di hadapannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau menegaskan kepada jemaat Tuhan di Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus mengajak jemaat Tuhan, karena sumber kehidupan kita sudah beriman, kita sudah tahu bahwa itu dari Dia, dari Allah, ya. Dan kita kembalikan untuk Dia. Artinya hidup kita, hidup setiap orang percaya harus mampu memberikan hidupnya untuk menaikkan puji syukur kemuliaan hanya bagi Dia. Karena kehidupan ini Tuhan sendiri yang menyatakan untuk kita. Tuhan sendiri yang memberikan kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan sorgawi. Ya tentu sebagai orang yang merasakan itu adalah sebuah cinta dan kasih Allah dalam hidupnya, tentu ia mengembalikannya itu demi kemuliaan bagi namanya. Jangan menganggap bahwa ketika hidup ini adalah kekuatan manusia. Segala sesuatu, berkat-berkat yang didapatkan itu kekuatan manusia. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang ada dalam pemahaman manusia, maka melalui firman ini sebenarnya mau mengingatkan, mau menyadarkan bahwa setiap anak-anak Tuhan merubah hidupnya, bahwa segala sesuatu yang ia dapatkan itu berasal dari Allah. Dan Allah tidak meminta harta kekayaan kita ketika kita menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Dia hanya meminta ketulusan hati, kesetiaan kepada Tuhan, memelihara hubungan dengan Tuhan, menaati perintah-perintahnya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mau bersekutu dengan Tuhan, mau dengar nasihat-nasihat Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dia tidak akan pernah minta apa yang kita miliki. Dia hanya minta hati kita yang mau memuliakan Dia, yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh manusia yang percaya kepada Tuhan melakukan kesalahan dan dosa. Itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan mau dari kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Oleh karena itu dari nasihat ini sepertinya ketegasan Paulus untuk mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk segala sesuatu menyembah Dia, memuliakan Dia sebagai wujud ungkapan syukur terima kasih bahwa Tuhan pernah berbuat baik di dalam kehidupan umatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan firman ini saya mengajak bagaimana merubah sikap kita untuk selalu memberikan puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami, bahkan napas kehidupan ini pun, ini karena Tuhan. Berikanlah kemuliaan untuk Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Jangan pernah mengandalkan orang-orang ada di sekeliling kita. Memang di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, di tengah dunia ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, itu melalui kekuatan dan tangan kita. Tetapi jangan salah bahwa di dalam kita mengerjakan semua itu karena berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita. Marilah kita terus menjalani kehidupan ini untuk selalu mengingat akan sumber kehidupan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk terus datang kepada Tuhan, mensyukuri berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan memang banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan dunia ini yang pada akhirnya membawa saya dan saudara kita untuk tidak lagi memuliakan Tuhan.
Banyak sekali godaan dunia untuk membuat kita menyombongkan diri, membuat kita egoisme dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan orang-orang ada di sekeliling kita. Itu adalah sebuah cobaan hidup. Itu adalah sebuah ajakan-ajakan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita terus-menerus melibatkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu kita pasti diperbaharui hati kita untuk selalu mengingat bahwa kehidupan ini tidak ada dari yang lainnya, pasti semua dari Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, berikan puji dan hormat untuk Tuhan. Jangan untuk saya, jangan untuk saudara, jangan untuk orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena di dalam firman-Nya, di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma ini, dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kehidupan bahkan kematian adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh karena itu berikanlah kemuliaan untuk Tuhan. Ini saja catatan perenungan firman untuk kita sekalian. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi pedoman, bahkan menjadi semangat yang baru untuk mengawali aktivitas kita di minggu kerja yang baru ini. Kita selalu belajar akan nasihat Tuhan. Kalau nasihat Tuhan kita selalu simpan di dalam hati, maka segala usaha kerja dan rencana kita ke depan pasti akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Sungguh menguatkan hati dan kehidupan kami bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kami diingatkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh berdoa memohon kepadamu. Engkau tahu apa yang menjadi beban pergumulan hidup kami. Usaha, kerja, rumah tangga, pelayanan kami. Tuhan tolong. Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk terus menyatakan karya keselamatan dari Tuhan. Ketika Tuhan menemukan kami ada dalam keadaan sakit, pulihkan kami supaya menjadi kekuatan yang baru untuk menikmati kehidupan ini. Memberkati semua orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Dengan berkat Tuhan mereka merasakan cinta kasih. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi dan salam.